pernah solat di tempat ini lebih dari 70 para nabi. Itu menunjukkan bahwa nabi dan rasul lebih banyak. Itu dalilnya. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada juga nabi-nabi yang disebut oleh Al-Quran tapi tidak tahu siapa mereka. Seperti lihat kasus Bani Israel datang kepada nabi mereka untuk ditunjuk pemimpin. Ib'as lana malika. Akhirnya nabi itu membawa pesan dari Allah bahwa Allah mengutus Talut. Jadi kisah Talut dan Jalut ya sebagai pemimpin. Nah, itu nabinya siapa? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan nabinya Daniel ini wallahu a'lam. Tapi kenapa yang kita imani hanya 25 yang wajib? Karena yang 25 itulah yang ja'a dzikru asma'ihim, yang tersebut nama mereka di dalam Al-Quranul Karim. Nah, karena tersebut nama mereka, makanya itulah yang wajib diimani. Kenapa? Karena iman harus tegak di atas kabar yang yakin. Jadi kalau ada nabi tidak disebutkan namanya, kita yakini ada nabi, tetapi kita tidak bisa mengimaninya siapa dia. Kenapa? Karena Al-Quran tidak datang menyebutkan siapa nabi tersebut. Jadi makanya kenapa 25 nabi dan rasul yang wajib diimani? Karena 25 itulah yang datang penyebutan namanya, ada penyebutan nama di dalam Al-Quranul Karim. Semenjak Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu hadiyan ila siratil mustaqim faj'alahu rahmatan lil alamin wa sirajan munira في ظلمات الشرك والكفر والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis kajian fikih keluarga rahimana wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu tentang bagaimana Al-Quranul Karim memberikan taujihat, arahan kepada orang tua untuk menjalankan tugas dalam tarbiyatul aulad atau pendidikan anak, yang merupakan konsekuensi yang harus dipikul dari buah pernikahan ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita keturunan. Tanggung jawab yang berat itu tidak bisa menggeleng lagi dan tidak ada pilihan. Pilihannya hanya satu, yaitu harus menyandangnya dengan tanggung jawab penuh. Dan itu akan diminta nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang laki-laki yang menjadi ayah dan suami, sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ra'in fi ahlihi.
seorang laki-laki merupakan seorang yang memikul tugas riayah, menjaga, memelihara, membina dan mendidik terhadap keluarganya. Begitu juga wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita juga memikul tanggungjawab ra'iyah, yang membina, menjaga, mengelola fi baiti zawjiha, di dalam rumah tangganya. Berarti dua tugas ini bukan tugas yang bisa ditolak lagi. Nah, itu makanya saya katakan ini adalah konsekuensi dari pernikahan. Jadi anak-anak muda yang akan menikah itu mestinya sudah dia fahami. Jangan nanti setelah lahir tanggung jawab itu baru mengeluh. Sama dengan orang yang mencari jabatan hari ini, setelah tahu dia beratnya memikul tanggung jawab, baru mengeluh kemana-mana. Curhat pula kepada rakyat. Saya sering mendengarkan kadang pemimpin berfikir begitu. Dia tidak tidur siang malam, dia tidak cukup istirahat. Nah, mengeluh pula kepada orang. Ini lihat, karena memimpin rakyat, saya tidak istirahat, saya kurang apa. Kalau begitu bicara kan mudah saja. Kenapa Anda milih dulu ikut dulu? Bapak yang minta tanggung jawab itu, ya pikullah akibatnya itu. Di hari ini banyak pemimpin cengeng. Kenapa? Karena mungkin dulu tidak dibayangkannya bahwa resiko dari memikul jabatan itu begini. Nah, kalau hari ini dia mengeluh kiri dan kanan, itu pemimpin yang tidak matang namanya. Seharusnya ketika diantarkan dirinya untuk meminta jabatan, menyuruh orang untuk memilihnya, dia sudah tahu konsekuensi yang akan dipikulnya. Kurang tidurnya, mungkin tidak nyaman waktu istirahatnya. Yang mau bagaimana lagi? Itu pilihan. Nah, begitu juga di dalam berumah tangga. Ketika kita melangkah untuk berumah tangga, sudah mesti terbayang oleh seseorang. Dia harus bisa memprediksikan apa yang akan menjadi tanggung jawab dia ke depan. Nah, inilah yang kita khawatirkan, rumah tangga baru yang tidak siap. Dan terbayang dia adalah sanangnya saja. Sepertinya hidup ini mendatar saja. Padahal akan ada konsekuensi, akan ada tanggung jawab. Nah, di antara konsekuensi berumah tangga, jika Allah memberikan anugerah keturunan adalah tarbiyatuhum, mendidik mereka. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah ra'in. Ra'in itu adalah maknanya pembina, penjaga, yang senantiasa melakukan pengawasan, perlindungan terhadap siapa? Seorang laki-laki terhadap keluarganya. Fi ahli bait, fi ahli. Terhadap wanita, wanita apa tanggung jawabnya? Ada di dalam fi baiti zawjiha, di dalam rumah tangga suaminya. Nah, inilah konsekuensi dari pernikahan. Jadi sebelum menikah dan di dalam sekarang BP4 itu nasihat pernikahan, hal seperti itu harus ditekankan betul kepada rumah tangga yang akan dibangun itu. Anak-anak muda yang siap untuk membangun rumah tangga, supaya mereka sadar bahwa mereka akan menghadapi suatu konsekuensi tanggung jawab yang tidak ringan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk itu. Nah, jemaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah memberikan beberapa catatan tentang namuzad, bagaimana model pendidikan tarbiyatul aulad, pendidikan anak di dalam petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Saya ingat pada pekan lalu kita belum lagi selesai menyampaikan tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana di dalam hadis itu dikisahkan bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ardafa memboncengkan Abdullah bin Abbas di atas tunggangan beliau. Berarti beliau dua orang menunggangi tunggangan tersebut Rasul, dan di belakang Rasul ada Abdullah bin Abbas. Kemudian dalam suasana yang santai seperti itu, tidak kaku, tidak dibuat-buat. Jadi pendidikan yang dijalankan oleh Rasulullah itu adalah pendidikan yang alami. Jadi tidak formaliti. Selama ini kita cenderung terikat dengan formalitas. Bernasihat itu formal. Minta nasihat itu formal. Semestinya momen-momen kehidupan kita dalam suasana yang tidak formal, yang tidak kaku itu juga dijadikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan arahan dan petunjuk. Itu makanya ustadz itu tidak hanya perlu bagi kita ketika dalam pengajian saja. Kelemahan bapak dan ibu-ibu hubungan dengan ulama itu kan itu. Awak perlu jo buya jo ustaz ketika majlis kajian. Ketika duduk-duduk bersama dalam suasana santai pun itu adalah kesempatan untuk bisa berdialog, bertanya. Dan begitu juga para ulama tidak mesti harus menjelaskan jawaban selama itu patut dan mungkin, tidak hanya di dalam majelis kajian saja. Ketika duduk bersama, ketika berbicara dengan santai, juga kesempatan untuk bisa menambah wawasan. Itu makanya ulama itu sebaiknya hadir di tengah umat. Jadi umat punya waktu yang cukup di luar dari majelis kajian yang seperti ini. Nah, tapi kan sayang. Kenapa? Karena kedua ini tidak berjalan hari ini. Umat juga tidak memanfaatkan kehadiran ulama di tengah mereka. Ustaz sebelah rumahnya, tapi mengeceknya ketika di majelis ini. Ada berbagai persoalan, bukannya mereka ingin tahu pandangan syariat terhadap masalah yang mereka lalui. Nah begitu juga, karena sudah diformalistaskan seperti itu, nah para ulama, para da'i pun akhirnya hanya mau memberikan arahan kepada umat kalau disediakan kursi seperti ini. Kalau tidak ada kursi serupa, mereka juga tidak memberikan arahan. Nah, itu yang saya katakan, ternyata hari ini peran ulama itu tidak lagi dalam peran terbiyah. Terbiyah maknanya tidak lagi dalam peran pembinaan, hanya peran kuliah dan ceramah saja. Nah, ini yang membuat keilmuan itu tidak menyebar. Berbeda dengan ulama dahulu. Dahulu sedang duduk di lapak kopi pun bisa mengaji. Sedang gotong royong pun bisa mengaji. Hari ini harus diformalkan semua. Baru kita dapat kajian. Nah ini pola yang seperti ini sudah harus berubah. Ilmu agama itu harus menyebar di berbagai tempat. Di pasar kita bisa bicara tentang Islam. Dan harus juga bicara tentang Islam. Di kantor juga demikian. Di tempat-tempat pariwisata juga kita bicara tentang Islam. Jadi tidak ada salahnya di saat kita bersama, kita saling bertukar pikiran sehingga kita dapat petunjuk yang bernas tentang kehidupan kita dari syariat. Kita lanjutkan cerita itu. Ketika Abdullah bin Abbas diboncengkan oleh Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, wahai nak. Ya ghulam, wahai nak. U'allimuka kalimatin
aku ajarkan kepada engkau beberapa patah kata. Sambil berjalan tunggangan itu Nabi berbicara dengan Ibnu Abbas, "U'allimuka kalimatin." Saya ajarkan kepada engkau beberapa kata, beberapa patah kata. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, Allah akan memelihara engkau. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahak. Peliharalah Allah, engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Nah, ini yang saya katakan, saya pernah beberapa kali pertemuan kita saya tegaskan bahwa kalau kita berbicara tentang kurikulum pendidikan anak secara mendasar, apa yang pertama sekali harus kita tanamkan pada diri anak adalah aqidatut tauhid. Aqidah at-tauhid. Nah, itulah yang dipraktekkan oleh Nabi. Dari sanalah kita mengambil kesimpulan tadi. Beliau mengajarkan ihfazillah. Peliharalah Allah. Allah akan memelihara engkau. Bagaimana cara memelihara Allah? Memelihara Allah itu setidaknya ada dalam 3 cara. Yang pertama adalah ihfaz zikrah. Peliharalah senantiasa engkau zikir, mengingatnya, menyebutnya dengan lisanmu, dengan pujianmu, dengan tasbihmu, dengan tahmidmu, dengan takbirmu. Itu memelihara Allah. Artinya senantiasa lidahmu berzikir. Itu yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan saya suatu petunjuk atas sabbas yang akan saya pegang teguh sampai akhir hayat saya." Apa jawaban Nabi? "La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah." Hendaklah lisan engkau itu senantiasa basah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ihfazillah yang pertama, memelihara Allah yang pertama adalah zikr. Zikir. Menyebutnya dengan ta'zim, dengan tasbih, dengan tahmid. Nah, bagaimana mengimplementasikan ini untuk anak-anak? Bagaimana mengimplementasikannya? Yaitu menunjukkan mereka azkar fil munasabat. Menunjukkan mereka kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir yang semestinya mereka baca dalam situasi-situasi khusus yang telah ada petunjuknya di dalam syara'. Sebelum makan baca apa? Nah, kita itu perlu untuk anak-anak yang baru tumbuh dita'wid, ta'widul lisan. Dibiasakan lisan mereka seperti itu. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anak-anak makan di hadapan beliau, Bapak dan Ibu bayangkan kalau anak-anak makan tu anak ketujuh di jangkaunya. Bapacu dan barabui. Tapi apa kata Nabi memberi nasihat? Samillah. Yang mau makan, ingat ya, baca bismillah. Sebut nama Allah. Setelah itu, wa kul mimma yalik. Dan makanlah apa yang ada di dekat engkau. Jangan menjangkau ujung sana dan ujung sini. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan. Artinya apa? Sudah saatnya kita dengan anak kita, dengan cucu kita terus mengingatkan bahwa di dalam Islam ada munasabat, ada keadaan-keadaan tertentu, kondisi-kondisi khusus yang petunjuk syariat hadir mengingatkan orang yang ikut, yang ada dalam situasi itu untuk senantiasa berzikir. Ketika akan tidur, ada zikirnya. Ketika bangun tidur, ada doanya. Ketika tersentak bangun di malam hari, ada kalimat yang diucapkan. Ketika masuk masjid, ada doanya, ada zikir. Keluar masjid, nah,
Itu dari mana dimulai? Dimulai semenjak mereka awal tumbuh ibarat baraim ya, tunas, dari situlah latihan itu dimulai. Nah, tetapi sayang, kadang sebagian pendidikan kita lebih mengutamakan bernyanyi dibandingkan dengan zikir-zikir yang seperti itu. Nah, itu mesti harus dikawal oleh orang tua. Tidak hanya sekedar acara seremonial ketika di taman kanak-kanak. Nah, sayangnya orang tua kok ndak lo apa doa-doa itu masalah. Ambo khawatir tadi. Awak dek tekaja, mudah-mudahan tadi dek tekaja dek hujan ya. Masuk musaji saja mungkin banyak nanda membaca doa. Nanda mengamalkan adab masuk ke rumah Allah. Bahkan sampai sudah dewasa pun tidak tahu adab itu. Saya heran jamaah haji yang sering jadi catatan saya itu. Jamaah haji kalau mau masuk masjid, mungkin karena tidak menjadi amalan selama ini, sampai di Masjidil Haram itu lucu-lucu jamaah ini. Ada yang buka buku dulu, berdoa dia di pintu masjid itu. Nah, di hari-hari aja ada orang Arab, untung lah tidak mengerti bahasa Arab. Sampai ada kecen, oi, kau dak pintu apaan tu? Sampai begitu juga ngecek tu. Karena lah babari wak sadonya. Ada orang Indonesia sangko orang berdoa aja amin gitu kan. Padahal apakah memang begitu adabnya? Apakah harus berdiri di pintu itu menyelesaikan doa masuk masjid? Ya tidak. Tentu yang dianjurkan adalah masuk dengan kaki kanan, kemudian membaca mulai dari sana. Mau selesainya sampai di tempat kita berdiri solat, ya silakan. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya sambil berjalan, bukan berarti berdiri di pintu itu nanti antri pula orang setengah kilo ke sana menunggu kita selesai. Nah, kenapa hal seperti itu terjadi? Karena memang selama ini semenjak kecil tidak dilatih, sehingga tidak paham bagaimana kaifiat berzikir masuk ke masjid. Gitu juga betapa banyak kita yang naik kendaraan, apa memang kita membaca doanya, zikirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila naik dan duduk di atas kendaraan bertakbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi 'anna mu'adah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal 'ahd. Saya khawatir kalau diuji satu masjid pengajian walaupun hadir majlis taklim setiap pekan, tabligh akbar setiap bulan, tapi entahlah sampai separuh dan apa doa itu tidak. Nah, padahal itu silahul mukmin. Itu senjata orang yang beriman. Sehingga kita faham kenapa Nabi mengatakan ihfazillah tajidhu tujahak. Pada kalimat keduanya apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Ihfazillah, peliharalah Allah, engkau temukan Allah tujahak. Engkau temukan Allah di hadapanmu. Apa maknanya? Dalam setiap momentum, dalam setiap keadaan, kamu akan tetap merasa dipantau oleh Allah, berada bersamanya. Kenapa? Karena setiap keadaan itu kita selalu mengingat. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana menguatkan pendidikan yang seperti tadi, yaitu melatih anak-anak kita menjaga Allah dalam makna berzikir. Terutama di mana? Dalam situasi-situasi, keadaan-keadaan yang telah ada petunjuk syariat, tiba ada petunjuk syariat untuk kita berzikir mengingatnya.
kalau kita mau jujur evaluasi, kan terbalik ke awak jadinya. Kami pun tak bisa. Nah, mudah-mudahan ini memacu kita pula untuk menambah wawasan. Yang kedua, makna ihfazillah adalah ihfaz awamirahu wa nawahiyah. Jagalah perintah dan larangannya. Di dalam setiap langkah kehidupan, jangan abaikan perintah Allah. Artinya, jangan langgar apa yang dia suruh. Kerjakan apa yang dia suruh. Dan jagalah larangannya, jangan sampai diperbuat. Artinya, kerjakan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Jadi makna menjaga Allah yang kedua apa? Patuhi, suruh dan tegahnya. Ana disuruh, kaku. Ana ditegahan, tinggalkan. Itu makna ihfazillah yang kedua. Dan yang ketiga, makna ihfazillah adalah ta'zim. Menghadirkan azamah, keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam qalbu. Nah, anak-anak perlu dididik untuk ini. Kenapa? Supaya mereka jangan mudah terpesona dengan apa yang dilihat. Jangan mudah terseret dengan bujuk rayuan. Sebab kalau seorang manusia hilang azamah Allah dari dalam kalbunya, maka syaitan akan mudah membayangkan hal-hal yang menarik perhatiannya, yang membuat dia terpukau dan lupa diri akan hakikat kehambaannya. Jadi, apa makna ihfazillah yang ketiga? Hadirkan keagungan Allah. Jadi betapapun mereka nanti dalam hidup melihat berbagai macam yang membuat mereka kagum. Anak-anak muda kan begitu. Anak-anak muda ini mudah sekali untuk diseret dengan hal-hal yang membuat mereka terpukau, tertarik. Anak muda itu kan suku hal nan baru, nan aneh. Kalau dapat berbeda dari orang. Nah, bagaimana kita membentengi diri mereka jangan mudah terseret, diiming-imingi orang, dibujuk orang, dirayu orang. Harus ada nilai di dalam hati mereka yang membuat mereka tidak mudah terpukau dengan apa yang dijanjikan oleh orang lain, oleh dunia ini. Nah, bagaimana kita membentuk kepribadian itu? Tanamkan azamah, keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu mereka. Nah, untuk itu perlulah kita sedikit demi sedikit menambah pemahaman mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dari ihfazillah yahfazka. Nah, itulah pendidikan yang menjadi pondasi dasar. Jadi apapun nanti kelanjutan pendidikan, kalau tidak berdiri di atas konsep tauhid ini, dia akan rapuh. Dia akan rapuh. Nah, kelemahan yang terjadi sekarang pada anak-anak muda kita, mereka itu tidak dididik di atas pondasi itu. Orientasi yang dibangun hari ini orientasi duniawi dan materialistik. Bapak dan ibu-ibu boleh. Kini wak bajujur-jujur sajalah. Banyaknya wak kini menyekolah anak. Karena anak wak sekolah S1, S2 sampai sekian. Nah, coba tanya diri wak surang-surang. Tapi jujur ya. Kalau seandainya anak kau tamat kuliah nanti, apa kira-kira dalam pikiran apa-apa dan ibu-ibu, bapak dan ibu-ibu berhasil menyekolahkan, menguliahkan anak? Coba jawab elok-elok.
Ambo khawatir, kok dugaan ambo, mudah-mudahan salah bah. Kalau keluar NIP-nya, nomor induk kepegawaiannya, ya, bakrajonya jadi pegawai, itu ibu-ibu lapang banangoknya tuh, sukses ambo menyekolah anak. Iya enggak? Nah, jujur-jujur salah. Nah itulah orientasi wak kini. Jadi orientasi awak mendidik anak kau kini baanyo jadi pegawai. Nah, orang Minangkabau di sekolah titik masalah yang mendasar kau. Dahulu orang Minang kau jadi pegawai kau ndak segalo-galo dia nyodoh. Ambo masih mendengar mana dahulu orang tua-tua mengecen. Jadi pegawai ke dia orang. Umur panjang rezeki bagaan. Nggak begitu dulu. Dulu. Tapi kini enggak. Segala-galanya. Jadi kalau ada anak yang dikuliahkan sampai sarjana kemudian tidak mendapatkan pekerjaan tetap menjadi pegawai pemerintahan, seolah-olah kita itu tidak berhasil mendidik mereka. Nah, bagaimana kita mau membantah lagi sebenarnya orientasi kita membentuk kepribadian anak kita, mendidik mereka, orientasinya adalah material. Jadi kalau ada orang bertanya, kini bang kok Minangkabau tidak lagi melahirkan pengusaha-pengusaha handal. Tidak lagi banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang. Karena yang berpacu kecil itu saja kini. Kalau dulu tidak, menjadi pengusaha yang sukses itu lebih tinggi dulu dibandingkan hanya jadi pegawai negeri. Kenapa? Ini pegawai orang suruhan. Kalau jadi pengusaha jadi bos, itu dulu. Orang Minang karakternya sejak dulu kan pantang disuruh orang. Karena itu mencari pegawai orang Minangkabau dulu ya, itu sulit itu. Nya 3 bulan nama patuhnya tuh. Bulan yang kampe nyoba nang keluar dari kadai kau. Perlu meja cik di bungku kadai itu nyatakan. Bangkitlah mereka jadi pengusaha-pengusaha. Kenapa? Ndak keselama wak jadi anak buah orang diperintah orang. Suatu saat awak harus jadi bos lo walaupun anggota orang. Nah begitu mereka berpikir. Walaupun itu dari aspek duniawi juga, tapi setidaknya mereka punya kepribadian yang lebih. Nah sekarang kita sudah mengarahkan. Kalau dahulu orang memberikan pendidikan, memberikan wawasan, supaya siap menghadapi tantangan kehidupan. Dan lebih dari itu, pesan orang-orang tua dahulu betapapun beratnya dunia ini, apa yang harus tetap dijaga? Jangan pernah meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya orang tua-tua dulu kalau orang anak pai merantau apa sanyo baan kapai idit yuang sembayang jangan tinggal ndak. Nang kerajojek dan dipabuat. Dah ada guna orang tu dicari dah kalau sensaro di akhirat. Itu makanya tradisi merantau Minangkabau itu dahulu sebelum berangkat meninggalkan kampung, orang tua akan meminta orang tadi untuk menurut 2 orang. Yang pertama mamaknya untuk minta nasihat kehidupan, yang kedua buya untuk meminta petunjuk dalam perjalanan. Jadi orientasi yang seperti itu hilang sedikit demi sedikit. Orang sudah mengarahkan pendidikan hanya kepada tujuan-tujuan jangka pendek. Itu seperti tadi. Sehingga banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa gagal menyekolahkan anak kalau anak tidak bisa jadi pegawai.
Nah, apakah begitu model pendidikan kepada anak yang harus dipertahankan? Kalau kita merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ingat kalau kita mau baca ya sejarah sigharus sahabah. Jadi ada sahabat itu kadang dibagi dua oleh para ulama, ada kibarus sahabah, tokoh-tokoh sahabat yang sudah berumur, dan ada sighar yang masih kecil-kecil ketika bertemu Nabi, masih remaja. Ya seperti Abdullah ibn Abbas yang kita bicarakan itu masuk sighar. Siapa lagi? Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Amr bin al-As. Siapa lagi? Usama bin Zaid bin Harisah. Siapa lagi? Ada di situ Abdullah bin Amr bin al-As, Abdullah, ada Abdurrahman, ada lagi putra-putra sahabat yang lainnya. Semua mereka itu tumbuh di dalam didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang diarahkan oleh Nabi adalah orientasinya mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat besar kepada umat. Abdullah ibn Zubair, apa yang ditanamkan pertama oleh Nabi SAW? Keistiqamahan mereka di atas iman. Itu yang mendasar. Nah, jadi sudah saatnya pola pendidikan yang kita terapkan kepada anak-anak kita berbasis kepada tauhid. Kalau bukan ini yang menjadi polanya, betapapun nanti wawasan keilmuannya akan meningkat, maka dia tidak akan memberikan manfaat banyak kepada umat manusia. Makanya kalau Pak dan Ibu perhatikan hari ini, orang-orang nan indak bamalu, bapangke tinggi, kemudian pakai baju oranye, pakai baju pink itu, kurang dah strata pendidikannya? Nah, ada kurang. Doktor, profesor, kadanglah panjang lo gala pada namanya. Tapi apa yang dia perbuat? Mencelakai rakyat. Jadi cadik saja kalau tidak memiliki nilai iman jadi cadik buruk. Dia hanya bisa mencari berbagai alasan untuk membodoh-bodohi orang. Dan begitu juga orang-orang yang kita harapkan kecerdasannya bisa bermanfaat untuk umat juga tidak bisa kita harapkan betul. Bahkan banyak yang kita pertanyakan hari ini. Walaupun dipimpin oleh orang-orang cerdas, tapi kok yolai cerdas kebijakan. Ya salah satunya yang ambo payah je menjawabnya. Banyak orang bertanya, saya masuk akal ke ya, apa tu? Itu orang kan disuruh memimpin kadai, tapi disuruh bari-bari memasik senjata. Yolai apalah hubungannya kah? Tapi itu terjadi. Oh, kalau kemajuan disiplin itu tak perlu sampai mati 5 orang belum. Tapi itu dibela oleh orang-orang yang cara berfikir, kalau kita lihat dari strata pendidikannya hebat-hebat. Profesor, doktor. Termasuk juga kebijakan-kebijakan MBG dan berbagai macam. Pusiang wak pemikirannya. Kesianan jadi desainernya. Anak-anak sih ditanya, tak ketuju dia tu. Tak seketik sudah diterima, campaknya ke tong sampah. Tapi kecik dan bapak-bapak yang terhormat, yang hebat-hebat itu, ini sangat berguna. Penting. Nah, mengapa kebijakan-kebijakan seperti itu bisa lahir? Jangan dikatakan itu keluar dari orang-orang dari sisi strata keilmuan, itu orang-orang yang kurang, tidak. Orang-orang yang punya wawasan. Tapi apa yang tidak ada, kalau saya melihat adalah nilai.
Nah, karena itu kita di negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang punya komitmen dengan nilai keimanan yang dianut. Itu yang kurang. Tidak banyak. Nah, mengapa dahulu Islam bangkit dengan jumlah yang sedikit? Dari tengah gurun pasir, menggoncangkan istana Persia, Kisra Parsi, menggoyang istana Kaisar Romawi. Jumlah mereka tidak banyak. Mereka tidak tumbuh di dalam suasana perkotaan yang hebat dengan berbagai macam fasilitas. Tumbuh dari daerah sederhana di tengah jazirah Arab. Karena Nabi mendidik mereka dengan nilai. Jadi kalau saya menyarankan, kalau ada yang bertanya, jadi kita ini mau menjadikan anak-anak kita sebagai apa? Jadikan anak-anak kita itu rajulul mabadi. Orang-orang yang memiliki prinsip di dalam hidup. Bukan orang nan serupa. Baliang-baliang di atas bukit, kama angin kencang. Jadilah. Bentuklah generasi yang memiliki prinsip. Nah, tidak bisa diagu. Nah, tugas kita lah orang tua. Menjadikan anak-anak muda kita hari ini adalah anak-anak yang memiliki prinsip di dalam hidup. Prinsipnya itu tegak di atas apa? Di atas iman. Nah, kalau kita tidak bisa melahirkan generasi seperti itu, kita tidak bisa berharap perubahan. Ini akan berjalan begini terus. Mari kita lihat sebagai contoh lain. Beralih kita dari hadis Ibnu Abbas kepada cara Luqmanul Hakim mendidik anak. Dalam surat Luqman. Luqman ini para ulama ikhtilaf dalam menentukan statusnya. Apakah beliau ini nabi atau bukan nabi? Sebagian ulama mengatakan Luqman adalah nabi. Sebagian lagi mengatakan dia abdun salih, hamba yang saleh. Sebagaimana juga Khidir yang diperdebatkan oleh ulama tentang nubuwah kenabiannya. Tapi yang jelas benar para nabi lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Bahkan para rasul lebih dibandingkan dari yang wajib kita imani. Apa dalilnya? Ada suatu hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Masjid Khaif. Tahu Masjid Khaif? Yaitu masjid yang ada di Mina. Tempat pelontaran jamrah Aqabah jamaah haji itu ada masjid. Di situ Masjid Khaif. Tapi tentu dahulu tidak bangunan seperti itu. Tapi tempat Nabi SAW di situ berkemah. Kemudian di bekas kemah Nabi itu, tempat itu dibangun masjid kemudian. Tapi yang jelas itu adalah tempat peristirahatan, tempat menetapnya orang-orang yang menunaikan ibadah haji bahkan sebelum Islam. Nah, di situ dipilih oleh Nabi. Kenapa dipilih oleh Nabi? Di antara keutamaannya adalah shalla fi hadzal masjidi aksar min 70 nabiyyah. Pernah salat di tempat ini lebih dari 70 para nabi. Itu menunjukkan bahwa nabi dan rasul lebih banyak. Itu dalilnya. Nah, dan di dalam Al-Qur'anul Karim ada juga nabi-nabi yang disebut oleh Al-Quran tapi tidak tahu siapa mereka. Seperti lihat kasus Bani Israel datang kepada Nabi mereka untuk ditunjuk pemimpin. Ib'as lana malikah. Akhirnya Nabi itu membawa pesan dari Allah bahwa Allah mengutus Talut. Jadi kisah Talut dan Jalut ya, sebagai pemimpin.
Nah, itu nabinya siapa? Wallahu a'lam. Ada mengatakan nabinya Daniel ini, wallahu a'lam. Tapi kenapa yang kita imani hanya 25 yang wajib? Karena yang 25 itulah yang ja'a dzikru asma'ihim, yang tersebut nama mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, karena tersebut nama mereka, makanya itulah yang wajib diimani. Kenapa? Karena iman harus tegak di atas kabar yang yakin. Jadi kalau ada nabi tidak disebutkan namanya, kita yakini ada nabi, tetapi kita tidak bisa mengimaninya siapa dia. Kenapa? Karena Al-Quran tidak datang menyebutkan siapa nabi tersebut. Jadi makanya kenapa 25 nabi dan rasul yang wajib diimani? Karena 25 itulah yang datang penyebutan namanya, ada penyebutan nama di dalam Al-Quranul Karim. Semenjak Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Nah, jadi terlepas dari itu, mari kita lihat Luqman. Apa yang diajarkan oleh Luqman, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita sebagai model bagaimana pembinaan pendidikan anak, bisa kita lihat di dalam ayat 12 surat Luqman itu. Walaqad atayna Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Apa makna hikmah? Apa hubungan hikmah dengan hukum? Dia akar katanya sama. Hikmah, hukumun. Jadi hikmah itu adalah suatu kearifan, pemahaman yang lebih dari sekedar hukum. Seseorang kalau sudah diberikan hikmah, dia bisa melihat sebatas melebihi dari sebatas hukum yang tersurat. Jadi orang yang memiliki hikmah, dia bisa melihat yang tersirat, bahkan dia mencoba bisa menggali yang tersurat. Itu hikmah. Nah, dari pemahaman yang mendalam tentang hukum, Luqman memberikan nasihat. Jadi hikmah itulah yang menjadi manba, sumber dari lahirnya tausiah, petunjuk yang bijak. Apa petunjuk Luqman yang bijak itu? Yang pertama, lihat itu. Aniskur lillah. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Ini adalah nasihat pertama. Aniskur lillah. Wa may yashkur, dan siapa saja yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia sedang mensyukuri untuk dirinya sendiri. Yashkur, jadi ketika apa makna syukur? Kata syukur itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah yashkur itu adalah i'tirafan bil mu'ti, mengakui si pemberi, itu syukur namanya. Jadi baru orang itu pandai bersyukur kalau dia mengaku yang memberinya. Jadi kalau orang bersyukur kepada Allah, dia mengakui bahwa apa yang dia terima berasal dari Allah. Itu dasar pertama. Nah, itu sangat bergantung dengan keyakinan seseorang dengan adanya Allah, maha pemberinya Allah, maha pemurahnya Allah, maha pengaturnya Allah. Nah, berarti syukur ini juga tegak di atas iman. So, tidak mungkin orang bersyukur kalau dia tidak mengimani adanya Allah. Nah, di sini diperintahkan aniskur lillah. Bersyukurlah engkau kepada
Allah. Makna yang pertama artinya sadarilah bahwa apa saja yang kamu terima, sadarilah apa saja yang kamu peroleh itu berasal dari mana? Dari Allah. Nah, itu yang ditanamkan kepada anak Daud. Makna syukur yang kedua adalah tahmid atau hamdul mu'ti, memuji yang memberi. Itu makna syukur yang kedua. Makna syukur yang pertama tadi mengakui tidak ada pengingkaran di dalam kalbu kita terhadap yang memberi. Yang kedua apa maknanya? Pujian. Nah, karena itulah orang yang bersyukur diungkapkan biasa dengan kalimat alhamdulillah. Sudah dua makna syukur di situ. Makna yang ketiga, syukur adalah mempergunakan pemberian itu sesuai dengan maksud yang memberi. Anishkurillah. Jadi kalau orang bersyukur mendapatkan sendal, dapat terompa baru, maka pakaikan di kaki, jangan diletak di kepala. Itu syukur itu. Jadi salah satu bentuk syukur itu adalah isti'amalun ni'mah fima khuliqa laha. Pergunakan nikmat itu, pemberian itu sesuai dengan maksud dan tujuan untuk apa dia diciptakan. Kalau ada orang yang mempergunakan anugerah Allah tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, berarti orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, untuk memujinya, untuk membaca ayat-ayatnya, untuk menyampaikan kebaikan, untuk bernasihat, saling bertausiah dengan hak. Itu tujuannya diberikan. Tapi dipakai untuk bergunjing. Bersyukur enggak itu? Enggak. Karena Allah tidak menciptakan lisan untuk bergunjing tujuan. Jadi nanpa gunjing itu adalah orang-orang yang tidak pandai ya bu, lai bercatat tu dalam hati. Nah, karena lisan bukan untuk itu diciptakan. Apalagi mata. Mata itu diciptakan untuk memandang alam semesta agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan tambahan keimanan. Bukan untuk memperturutkan syahwat. Nah, kalau orang mempergunakan mata bukan untuk tujuan, berarti dia tidak bersyukur. Nah, kenapa manusia ini sedikit kali yang bersyukur? Kenapa? Allah katakan qalilan minhum, sedikit dari mereka yang pandai bersyukur. Karena mayoritas nikmat yang diberikan oleh Allah ini dipergunakan lebih banyak oleh manusia bukan untuk tujuan utama, bukan tujuan untuk apa diciptakan. Itu makanya qalilan minhum, sedikit sekali di antara kalian yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena nikmat Allah sudah kita pakai banyak untuk hal-hal yang tidak menjadi tujuan penciptaan. Kalau kita mau merenung, orang yang berbuat dosa itu memakai apa? Kan memakai nikmat Allah kan? Coba bayangkan, orang yang mabuk, rezeki, uang. Apakah Allah memberikan uang, harta kepada dia untuk minum minuman keras? Tidak mungkin. Apalagi kesempatan, kesehatan, kekuatan. Semua itu anugerah Allah. Coba bayangkan manusia menerima nikmat
tapi dia durhakai dengan nikmat itu pemberi nikmat. Jahatnya manusia. Jadi kalau dicampang ke dalam neraka, bawa bisa mengecekkan. Apa yang bisa kita katakan? Iyalah, hadiahnya ini terima, itu pada ditulis. Sekian banyak anugerah yang diberikan, bukannya dipakaikannya untuk maksud dari anugerah itu, malah dia pakai untuk mendurhakai zat yang maha memberikan. Jadi, bagaimana syukur yang ketiga adalah pergunakan nikmat sesuai dengan apa dia, untuk apa dia diciptakan. Sesuai dengan maksudnya. Yang keempat apa? Maknanya adalah ayyujazia. Dia coba membalasi dia imbali apa yang telah dia terima itu. Dia imbali. Nah, itu makanya bersyukur kepada manusia, berterima kasih, salah satu caranya adalah kalau orang memberi, awak cuba pula bahagia. Apa kata Nabi SAW? Apabila ada orang memberikan sesuatu kepada kamu, fakafi'hu, kan kita Nabi, imbali dia. Fa in lam tukafi'hu, kalau kamu tidak bisa mengimbalinya atau membalas yang seimbang dengan pemberiannya, fad'u lahu, doakan dia. Begitu kata Nabi. Artinya salah satu bentuk syukur itu adalah mukafaah. Kita coba untuk membalasi. Nah, coba lihat ayat ini. Kembali ke ayat surah Luqman tadi, ayat 12. Aniskur lillah. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Nah, siapa yang bersyukur kepada Allah, sebenarnya pada hakikatnya dia sedang bersyukur untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi kembali kepada dirinya. Kenapa? Karena Allah tidak mengharapkan imbalan. Allah ghaniyun. Nah, coba lihat penutup ayat. Perhatikan yang ada Al-Quranul Karim. Sebenarnya kalau mengaji ini lebih baik Al-Quran kita perhatikan. Nah, kenapa dikatakan yaskuru li nafsi? Orang itu sedang bersyukur. Syukur itu kembali kepada dirinya. Karena di sini perintahnya syukurlah kepada Allah. Tadi syukur ada 4 kan makna. Yang pertama adalah mengakui siapa yang memberi, yaitu Allah SWT. Yang kedua, memuji yang memberi. Yang ketiga, mempergunakan pemberian sesuai dengan maksud yang memberi. Yang keempat, kalau kepada manusia bisa berlaku keempatnya. Kan kepada manusia kita juga bersyukur juga. Yang kita sebut berterima kasih itu. Maka di dalam hadis dikatakan man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Apa maknanya? Keempatnya bisa berlaku. Kita akui kebaikan orang kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kita katakan kalimat yang baik kepada orang yang memberi. Yang ketiga, kita pergunakan pemberian orang sesuai dengan maksud yang dia tuju. Dan yang keempat, kita usaha membalasinya. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita balasi? Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh. Apa dalilnya tidak butuh? Tuh penutup ayat. Fa innallaha ghaniyun. Apa makna ghani? Nah, bahasa terjemahnya kaya. Tapi kalau maknanya, pemahamannya apa? Laisa
lahul hajah. Dia tidak berhajat dengan apapun dan dengan siapapun. Karena itu dalam ayat lain katakan ghaniyun 'anil alamin. Artinya tidak butuh kepada alam semesta. Jadi kalau demikian, syukur yang kita jalan itu kemana perginya? Apakah untuk Allah? Tidak. Maka Luqman katakan, syukur itu untuk dirinya. Kenapa demikian? Karena taatnya hamba, pujian hamba, itu kan ibadah semuanya. Ataukah durhaka hamba? Apakah itu berpengaruh kepada Allah? Tidak. Di dalam hadis dikatakan, "Lau anna awwalakum", kalau seandainya awal kamu, "wa akhirakum", dan yang terakhir dari kamu, "min insikum wa jinnikum", coba bayangkan, dari golongan manusiakah maupun dari golongan jinkah, kanu, mereka itu, ala atqa qalbi rajulin wahidin, sepakat berada di atas ketakwaan seseorang, tidak ada yang durhaka satupun. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah hal yang seperti itu kepada kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Jadi samo taat seorang ku sadonya kok tidak akan menambah kekuasaan Allah. Begitu juga sebaliknya. Lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya awal kamu, akhir kamu, dari awal sampai terakhir, min insikum, dari golongan manusiakah sampai golongan jinkah, wa jinnikum, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, mereka sepakat sama-sama fujur, sama-sama durhaka saja, tidak ada yang berbeda, sama-sama durhaka, ma naqasa dzalika, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun memiliki syai'a, kekuasaanku. Artinya innama hiya a'malukum, berarti apa yang kita lakukan itu amal kita. Untuk siapa? Bukan untuk Allah manfaatnya, faedahnya, tapi kembali kepada dirimu sendiri. Nah, itu yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari, hadis qudsi. Nah, kembali kita ke ayat tadi, berarti nasihat Luqman kepada anaknya, bersyukurlah engkau kepada Allah. Siapa saja yang bersyukur, sesungguhnya syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini adalah materi pendidikan Luqman. Di atas apa materi itu tegak? Tentu di atas iman. Artinya apa? Ibadahkah? Akhlakkah? Atau apapun keilmuan yang akan dibangun, sikap dan perilaku yang akan dibangun pada diri anak-anak kita, tidak akan kokoh berdirinya kalau dia tidak tegak di atas pondasi iman, tauhid. Nah, itulah dalilnya kenapa berulang kali saya katakan, kalau kita mau menyusun kurikulum terbiyatul aulad, maka tegakkanlah berbagai kurikulum yang kita buat itu di atas landasan tauhid, landasan iman. Kemudian berikutnya apa? Yang kedua, ayat, kalau kita baca ayat itu terus, ayat 13 itu menjelaskan betapa pentingnya ketauhidan. Makanya dibandingkan oleh Allah di sini. Setelah iman, setelah dengan Allah, kepada siapa manusia ini biasanya bergantung? Pada orang tuanya.
Jadi kepada orang tuanya lah orang melekat semenjak dia kecil. Pada siapa? Orang tuanya. Karena itu tidak mengherankan Allah Subhanahu wa taala menggandingkan antara iman kepadanya dengan ihsan kepada orang tua. Nah, berarti kedudukan ihsan ini begitu hebat. Tetapi kalau ihsan kepada orang tua itu menabrak ketauhidan, bagaimana? Apakah harus juga ihsan kepada orang tua mematuhi perintahnya? Tidak. Nah, itu menunjukkan bahwa tauhid tidak boleh ditawar. Walaupun yang menyuruh itu orang tua sekalipun, tapi arahnya adalah merusak ketauhidan, fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Kalau sudah masalah tauhid. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Namun bergaullah dengan ma'ruf, tapi perintah orang tua kalau sudah merusak pondasi tauhid, jangan. Nah, sekarang coba evaluasi diri. Apakah kita selama ini termasuk penjaga tauhid anak-anak kita? Bapak yang saya. Akan lalai kita. Dan rumi bana kini kok bukan penjaga tauhid. Ada sebagian perusak tauhid. Dan dia jangka anak pakai roh hantu lah, pakai roh iko lah. Itu yang dikatakan bahwa generasi muda kita itu terdidik tidak dengan pola yang tepat. Teraso di awak. Ambo sendiri teraso. Bahwa kita lalai. Makanya ada satu bukti. Saya kan kalau membawa jamaah umroh, salah satunya kan diajak berziarah kubur. Berziarah kubur itu, kalau di Saudi itu, kalau mau masuk ke pemakaman, ya tentu ada dua pemakaman yang ma'ruf ya, yang dikunjungi oleh jamaah dan memang disunnahkan berziarah. Yang pertama adalah pemakaman Baqi' Al-Gharqad yang ada di Madinah. Di situ berkubur azwajun Nabi, para istri Nabi, dan juga termasuk putra-putri Nabi di sana, paman-paman Nabi, dan juga bibi-bibi Nabi dan para sahabat. Kalau pemakaman syuhada di Uhud tidak bisa masuk ke dalam, biasa di luar saja. Nah, yang kedua adalah Ma'la di Makkah. Di situ ada maqam zaujatun Nabi, istri Nabi yang tertua, yang paling tua, yaitu Khadijah Ummul Mukminin. Nah, yang menarik adalah sering kadang saya bawa karena waktunya sempit, kadang pergi ziarahnya tengah malam lewat Isya. Karena dia kalau terbukanya habis Isya, masuk ke dalam. Saya sering terpikir-pikir, kalau seandainya di Indonesia jamaahnya diajak ke kuburan tengah malam, mau enggak? Tapi ketika di sana diajak ke kuburan tengah malam, santai saja. Kalau di Indonesia, jangankan ke kuburan, lalu di samping kubur saja, lain perasaan. Iya kan? Nah, coba, sempat enggak kita merenung? Bagaimana kok model itu, suasana batin awak? Nah, itu adalah pendidikan itu. Dibentuk oleh berbagai cerita yang berkembang semenjak kecil kita. Nah, di atas itulah kita tumbuh. Di atas itulah kita tumbuh. Itulah yang membentuk pola pikir kita, rasa kita. Sehingga yang tampak kalau kubur di sini ini, yang nampak ada angkernya, ngerinya. Ketika sampai di sana enggak. Karena tidak terbentuk di atas itu. Nah, itu pengaruh tanpa disadari.
Jadi cerita hantu-hantu, cerita roh-roh gentayangan, di atas itulah pendidikan, pembentukan nilai-nilai keyakinan dari generasi kita itu. Yang sampai hari ini masih saja ada. Ditambah lagi dengan tayangan-tayangan media, film-film yang berbagai macam, pocong lah dan sebagainya. Nah, itulah yang membentuk. Jadi ini menjadi bukti bahwa apa yang ditanamkan sebagai keyakinan semenjak kita masih kanak-kanak itu membekas sampai dewasa. Nah, Luqman, nilai-nilai tauhidlah yang menjadi pondasinya. Sehingga ketika anak tadi tumbuh di atas nilai itu, dia siap untuk menjalankan tugas-tugas kehambaan dia. Nah, inilah pentingnya pola-pola pendidikan kita perlu direview, ditinjau ulang kembali. Termasuk cerita yang aneh-aneh. Duduk terbantak, dek bisu adanya gitu ya. Alhamdulillah tu lain tak banyak dah. Dulu banyak cerita yang aneh-aneh. Dengan berbagai cara, lalu kaya itu siang hari tersapo dia berbagai macam. Hal-hal seperti itu sudah harus dibersihkan. Yang diajarkan kepada anak-anak adalah kekuatan iman, ketauhidan. Nah, untuk itulah orang tua perlu terus memantau. Sekolah hanya memberikan sebagian maklumat. Jadi tidak bisa mengandalkan sekolah. Kenapa? Karena praktek kehidupannya lebih banyak di luar sekolah dibandingkan di sekolah. Nah, siapa yang akan memantau itu? Itu makanya saya sering mengatakan ketika banyak yang bertanya, jadi kami tugas wanita ini apa tidak boleh berkarir? Boleh. Tetapi betapapun karir seorang wanita hebatnya, itu bukanlah tugas utamanya. Tugas utamanya adalah rumah tangganya. Mau bagaimana lagi? Selagi kita beriman bahwa wanita ini nanti akan ditanya tentang apa yang terjadi di rumah tangganya. Dalam hadis itu. Mas'ulatun. Akan diminta pertanggungjawaban kelak. Fi baiti zawjiha. Apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Dia tidak bisa mengelak. Hari ini mungkin dia bisa berhujjah. Ini kan zaman modern. Wanita sudah emansipasi hari ini. Ya silakan saja berhujjah seperti itu. Tapi nanti di hadapan Allah hujjah itu tidak laku. Tanggung jawab itu akan diminta kelak. Nah, karena itu karir apapun, jabatan apapun di luar tugas rumah tangga tetaplah adalah jabatan pelengkap, tugas pelengkap. Itu bukan primer, bukan yang utama. Kenapa? Karena tugas-tugas di luar rumah tuh kalau tidak satu awak, banyak orang yang bisa melampauinya. Ingat ya ibu-ibu. Tidak ikut nah ibu-ibu misalnya jadi anggota ikut ada anggota itu. Banyak tidak orang yang bisa menggantian? Banyak. Tapi lain nama digantian orang di rumah tangga awak. Coba nunjuk siapa lain nama. Tidak bisa. Ya ada posisi yang tidak bisa digantikan orang. Ada posisi yang orang berebut di situ. Jangan dikatakan kalau tidak ada ambo tidak selesai. Malah banyak tu. Nama si duduk itu di ruangan orang. Mudah-mudahan. Kan ada orang tu. Bila lo kejatuh ambo lo sinan lagi. Jadi
peran utamanya. Nah, apa tugas utamanya adalah muraqabah. Itu dikatakan ra'iyatun itu. Riayah itu apa yang dimaksud dengan riayah? Kalau kita kembali kepada hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah ra'in. Orang sering mengartikan pemimpin. Nah, tapi kalau kita mau tahu apa makna riayah, ra'a yar'a, yang pertama adalah muraqabah, pengawasan. Tidak ada arti riayah tanpa pengawasan. Yang kedua apa? Adalah takwim, meluruskan yang keliru. Mengembalikan yang salah kepada yang benar. Itu tugas riayah itu. Kemudian apa lagi? Tugas riayah itu adalah termasuk di dalamnya adalah punishment, reward. Memberikan imbalan yang baik kepada orang yang berbuat kebaikan. Itu bagian dari riayah. Kemudian apa lagi? Menghambat segala yang buruk yang akan merusak yang datang dari luar. Itu riayah. Sama aja orang ngebalo. Penggembala kan? Penggembala itu apa yang dia lakukan? Mengawasi. Tak mungkin orang menggembala tak diawasinya gembalanya. Kemudian apa lagi? Kalau ada yang tersesat, dia cari, dia kembalikan ke kawanannya. Itu riayah. Kemudian apa lagi? Kalau yang patuh, yang taat, lihat. Kalau orang mengembalakan kambing, yang patuh dia pergi makan. Yang tidak kadang dihukum. Kemudian apa lagi? Menjaga, jangan diganggu oleh yang lain. Serigala apa saja. Itu riayah. Nah, sekarang kalau dikatakan dalam hadis sahih, dalam sahih Imam Al-Bukhari dan sahih Muslim itu, hadis dari Abdullah bin Umar, yang berulang kali dibaca oleh para da'i di mimbar itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-amiru aw rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in, pemimpin ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajul fi ahlihi ra'in, seorang laki-laki di dalam rumah tangganya, di tengah keluarganya, dalam keluarga adalah ra'in, sebagai ra'in pula. Wa huwa mas'ul, dia ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang ra'iyati yang dia riayahkan. Wal mar'atu fi baiti zawjiha, wanita di rumah tangga suaminya, ra'iyatun, adalah ra'iyah, wa hiya mas'ulatun, dia diminta pertanggungjawaban an ra'iyatiha. Hadis sahih itu ada dalam Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Umar. Nah, sekarang kalau kita yakini itu sebagai petunjuk Nabi SAW, apa makna ra'iyah? Nah, itu yang saya katakan ada 4 makna tadi. Yang pertama muraqabah, pengawasan. Yang kedua apa? Mengembalikan yang keliru dan sesat jalan ke jalan yang benar. Yang ketiga apa? Memberikan reward atau punishment, yaitu orang-orang atau yang berada di dalam penjagaannya itu yang benar, dia berikan imbalan yang baik. Yang salah, dia hukum dalam batasan yang wajar. Yang terakhir, yang keempat apa? Melindunginya, menjaganya dari apa? Dari segala hal yang akan merusaknya. Nah, itu tugas ibu-ibu di dalam rumah tangga. Jadi memasak itu bahagian dari tugas riayah. Menegur anak itu yang keliru, bagian dari tugas riayah. Memberikan dia imbalan supaya bersemangat dia berbuat kebaikan, bagian dari tugas riayah. Menghambat orang tak sebarang masuk saja dia berteman, supaya jangan rusak dia, itu bagian dari riayah.
memantau perkembangannya bagian dari riayah. Nah, kira-kira tugas itu dijalankan atau tidak? Nah, kalau lalai kita selama ini, kemudian terjadilah generasi seperti sekarang. Siapa yang salah handai? Tentu balik ke awak surang. Nah, tapi dia itu penanggung jawab utamanya tidak bisa lo apa-apa mailah. Karena yang menjadi mudirnya, yang menjadi manajernya, yang menata seluruh itu, walaupun awak tidak ada di rumah, tapi bukan berarti kita bisa cuci tangan. Itu karena ada maknya tuh, tidak bisa begitu. Sebab dalam hadis itu dikatakan warrajulu fi ahlihi, seorang laki-laki di dalam keluarganya ra'in. Di atas tanggung jawab itu. Itu makanya saya katakan berulang kali kepada wanita-wanita yang sibuk dengan emansipasi berbagai macam. Kenapa dahulu di dalam Islam tidak ada gerakan-gerakan seperti itu? Karena kedudukan itu di dalam Islam bukan prestisius. Karena itu tidak ada diperebutkan orang. Mengapa memperebutkan kerajaan? Jadi menjadi kepala rumah tangga itu bukan pangkat, bukan pangkat prestisius, tapi itu beban tanggung jawab. Itu makanya wanita dulu tidak iri dengan posisi laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Kenapa? Itu beban itu. Mengapa dahulu wanita tidak iri ketika laki-laki banyak hadir di syura, di majelis syura sebagai ahlul halli wal aqdi, sebagai wakil masyarakat menyampaikan pendapat. Kenapa wanita dulu tidak iri? Karena dahulu konsep falsafah jabatan itu dahulu adalah tanggung jawab. Sekarang jabatan itu cuan piti masuk. Itu masalahnya sekarang. Itu persoalannya. Jadi kita jangan terseret pula dengan perdebatan orang barat mengatakan, "Wah, ini adalah wanita modern, harus berpikir kita setara." Itu cerita mereka aja tuh. Karena berdiri di atas falsafah madiyah, falsafah materialisme. Mereka melihat jabatan-jabatan itu sebagai apa? Peluang untuk mendapatkan materi berlimpah ruah. Itu makanya diperebutkan. Tapi kalau memandang jabatan itu sebagai tanggung jawab yang kelak akan menjadi penyesalan di hari kiamat, siapa nak nama berabu di situ? Dah ada orang nama. Itu makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia adu orang dengan Umar bin Al-Khattab, "Hai Abu Bakar, kok berani-beraninya Umar menyobek, mencabik surat engkau? Ini engkau yang jadi khalifah atau Umar?" Kata Abu Bakar, "Kalau nak iyo biarlah inyo saja. Ambo dia tak usah." Gitu. Kenapa? Kenapa tidak mau berebut? Untuk apa memperebutkan sesuatu yang kalau kita lalai menjadi penyesalan yang tidak ada gunanya kelak di akhirat? Makanya saya ingatkan kawan-kawan kan datang. Ini sebentar lagi Musda MUI Sumatera Barat. Mengatakan, "Buya, saya keganti Buya." Entahlah cuma. Mudah satu doh si Sarah. Nah, tapi ambo cuma mengecek, menghimbau. Tidak usah dah diperabutkan. Barik tanggung jawab. Baban hendak terkata piku nanti di akhirat. Ambo dalam rasun bertepu bariknya. Kini dia semakin berat. Dahulu ketika menjadi ketua MUI yang kedua di Sumbariko, kalau bukan karena menghargai almarhum Buya Profesor Dr. Amir Syarifuddin lah surui ambo baca. Enggak satu ambo. Tapi karena beliau nak mengecekkan jangan surut lagi. Beliau itu kan ada dua momen sebelum itu yang membuat saya tidak bisa menolak. Yang pertama, beliau kecewa ketika ambo mundur dari dosen. Beliau tidak suka. Bakok mundur loh. Nah, dari dosen saya mundur karena perkara cadar itu. Nah, beliau katakan jangan mundur loh lagi. Tak bisa ada Pak. Bahaya kambo. Ambo tahu yang dirancang orang ingin merusak modal dakwahmu. Modal dakwahmu dan kepercayaan umat. Nah, sudah itu berikutnya yang kedua, labas selesai doktor
Alun lepas. Selesai lah itu. Nah, saya usahakan selesai. Nah, katanya, ini biasanya ibu beliau tahu itu. Selesai saja jadi saya doktor. Beliau tanda tangani, bahkan dipegangkan tangan beliau untuk menandatangani disertasi saya itu. Tanda selesai. Habis itu beliau tidak mau membimbing orang lagi. Jadi mungkin saya adalah doktor terakhir. Murid beliau yang terakhir yang beliau bimbing. Nah, beliau yang mengatakan jangan mundur. Tidak saatnya. Kalau bukan karena itu saya tidak mau lagi. Jadi kalau ada sekarang cerita ini berharap, ini sedang bersemangat, ini bersemangat. Nah, bersemangat-semangat itu tidak usah diajian. Diajian seorang nan takut. Orang nan takut memikul jabatan. Kau dapat itu nan diajian. Tapi kalau nan nak iyo, entah apa nan keditujunya sesudah itu. Kenapa? Karena falsafah jabatan di dalam Islam bukan falsafah keberuntungan material. Cuma awaklah diputar cara berfikir awak sebagai Muslim oleh siapa? Oleh orang-orang luar. Sehingga kita melihat posisi itu adalah kesempatan mendapatkan apa? Materi. Nah, jadi karena itu tugas wanita melakukan riayah itu tugas yang melekat sampai ke hari akhir. Ini yang ingatkan ibu. Tapi di atas itu tugas untuk mempertanggungjawabkan seluruh termasuk berjalan atau tidaknya tugas ibu-ibu ada berapa apa. Jadi jangan dikecilkan. Oh tidak, itu kan emaknya tidak bisa pak. Bapak yang bertanggung jawab di pucuk di tengah ahlul keluarga itu. Tanggung jawab. Dijalankan atau tidak oleh anak tugas. Dijalankan atau tidak oleh istri. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Rajul. Kepala keluarga. Nah berarti itu bukan jabatan prestisius. Tapi itu amanah yang berat. Nah karena itu saya ajak kita semua untuk bisa mengevaluasi kembali tugas-tugas riayah kita. Tugas-tugas riayah kita yang keempat tadi. Nah, dengan berjalannya tugas itu, baru nilai-nilai pendidikan seperti yang diajarkan oleh Luqman kepada anak itu bisa berjalan. Terakhir, kita lanjutkan ayat 16 sedikit lagi. Dengan apa? Ya bunayya, in taku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Di sini Luqman mengajarkan bahwa kehidupan ini tidak dibiarkan berjalan begitu saja. Tapi ada yang maha mengaturnya. Yang telah menentukan jalan kehidupan itu dan tertulis di sisinya. Dan dia maha mampu menjalankan konsep itu. Yaitu Allah. Jadi anak akan ditanamkan ke anak awak. Yang kedua adalah yakinkan kepada mereka bahwa hidup itu ada aturan dan yang mengaturnya. Jadi bukan berjalan begitu saja. Wahai putraku, seandainya ada sebesar biji sawi sekalipun, ada di dalam batu karang yang kokoh, atau ada di langit yang tinggi, atau ada di dalam perut bumi, Allah pasti bisa mendatangkannya. Apa yang ingin ditanamkan Luqman di sini? Tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kehidupan ini tidak dibiarkan berjalan tanpa ada yang menata dan mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan jalan hidup ini. Nah, untuk apa ini ditanamkan? Supaya anak-anak ini fokus kepada ikhtiar. Mereka tidak mudah patah. Tidak rapuh di dalam menghadapi gelanggang kehidupan. Nah inilah penyakit anak muda kita hari ini. Generasi hari ini cenderung disebut orang generasi galau.
Seketik saya terbentur, galau nih. Nah, kenapa? Karena kalau tertumbuk biduk mereka, mereka menganggap seolah-olah kehidupan kolah berakhir. Tahu enggak ibu-ibu, bapak? Mengapa tingkat bunuh diri di kalangan anak muda semakin naik? Ya kan, coba baca data-data. Karena mereka bukan orang-orang yang siap bertarung dengan kehidupan. Nah, bagaimana mengobati itu? Kamu itu punya ikhtiar, iya. Tetapi siapa yang akan mendapat apa? Di mana kamu akan bertemu apa? Kapan sesuatu akan tiba kepadamu? Itu tidak seluruhnya ditentukan oleh ikhtiar dan usaha. Kenapa? Allah fa'alul lima yurid. Nah, kalau begitu kita menanamkan, berarti anak-anak ini memiliki landasan keimanan yang kuat. Dia harus berikhtiar, tetapi yang akan diterimanya apa? Yang telah menjadi jatahnya dalam kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jauh jatah itu akan datang kepadanya. Walaupun dekat darinya, kalau bukan jadi jatahnya, tidak akan bisa dijangkaunya. Begitu.